Pernahkah Anda berdiri di titik terendah, di angka 0? Dalam kamus kita, 0 seringkali diartikan sebagai sebuah lubang, sebuah kekosongan yang hampa, sebuah stempel kegagalan yang tak terhapuskan. Tapi, bagaimana jika selama ini kita salah membacanya? Bagaimana jika 0 bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal yang paling murni dan paling menjanjikan? Bayangkan seorang perempuan bernama Rina, duduk sendirian di apartemennya yang baru dan sepi setelah merasa kehilangan segalanya. Di sekelilingnya, hanya ada satu kardus berisi sisa-sisa kehidupannya yang lama dan aroma kopi instan yang samar di udara malam yang dingin. Dari balik jendela, gemerlap lampu kota tampak begitu jauh, seolah menjadi bintang-bintang di galaksi lain mengejek kekecilannya. Di momen hening itu, ia merasa benar-benar berada di titik 0. Namun, 0 bukanlah angka yang menandakan ketiadaan nilai. Sebaliknya, 0 adalah kanvas yang paling bersih, sebuah halaman kosong yang dengan sabar menunggu goresan pena pertama Anda. 0 adalah kebebasan mutlak dari ekspektasi, bebas dari jejak-jejak masa lalu yang membebani. Ini adalah sebuah titik awal di mana setiap arah adalah sebuah kemungkinan, dan setiap langkah, kekecil apapun, adalah sebuah kemajuan murni. Titik 0 adalah sebuah anugerah yang menyamar dalam bentuk kehilangan. Maka, jika 0 adalah garis start kita, lalu apa itu sukses? Apakah ia adalah saldo rekening dengan deretan digit yang panjang, sebuah jabatan mentereng yang tercetak di kartu nama, atau jumlah pengikut yang terus bertambah di media sosial? Kita telah terlalu lama dicekoki oleh definisi sukses yang sempit dan seragam, sebuah perlombaan tanpa akhir menuju garis finish yang terus bergerak menjauh setiap kali kita mendekat. Bukankah sukses sejati adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam, bukan yang kita pamerkan keluar? Sukses sejati adalah sebuah perjalanan personal yang intim. Ini adalah tentang menjadi versi yang sedikit lebih baik dari diri Anda kemarin. Ini adalah rasa damai yang hadir saat kepala menyentuh bantal di malam hari. Mengetahui bahwa Anda telah berjuang dengan baik hari itu. Sukses adalah keberanian untuk mencoba, kegigihan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, dan sukacita yang tulus dalam proses bertumbuh itu sendiri. Ia tidak diukur dengan pencapaian orang lain, tetapi dengan potensi pribadi yang berhasil kita wujudkan. Sukses adalah mahakarya unik Anda, kanvas kosong Anda. Dan sebelum kita mulai melukis, kita harus memahami terlebih dahulu apa arti sebuah lukisan yang indah bagi diri kita sendiri, bukan bagi para kritikus di luar sana. Kita seringkali terjebak dalam mitos bahwa bakat adalah segalanya. Di bagian sebelumnya, kita telah sepakat bahwa titik 0 bukanlah akhir, melainkan sebuah garis start yang terhormat. Namun, mobil balap tercanggih di dunia pun tak akan bergerak 1 cm pun tanpa mesin yang tepat. Dalam perjalanan ini, mesin itu adalah pola pikir Anda. Ia adalah fondasi tak terlihat dari semua kesuksesan yang akan kita bangun. Secara fundamental, ada 2 jenis mesin, pola pikir tetap atau fixed mindset, yang percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan kita sudah terpatri sejak lahir. Dan lawannya, pola pikir bertumbuh atau growth mindset, yang meyakini bahwa semua itu bisa ditempa, diasah, dan dikembangkan lewat usaha keras dan strategi yang cerdas. Pilihan di antara keduanya akan menentukan segalanya. Mari kita kembali pada Rina, sang desainer muda yang menatap layar komputernya hingga larut malam. Klien baru saja menolak konsepnya untuk yang ketiga kali dengan komentar pedas yang terasa menusuk. Dalam keheningan ruang kerjanya, sebuah bisikan muncul di benaknya. Mungkin aku memang tidak sekreatif itu. Inilah suara dari fixed mindset. Ia melihat penolakan bukan sebagai masukan untuk karyanya, tetapi sebagai vonis final atas identitas dan kemampuannya. Tantangan menjadi bukti dari keterbatasan. Kegagalan menjadi akhir dari sebuah cerita. Ia membangun sebuah penjara tak terlihat, yang dibangun dari keyakinan bahwa ia tidak bisa berubah. Sekarang, mari kita putar ulang adegan itu. Rina menarik nafas dalam-dalam. Ia membaca kembali email penolakan itu, namun kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ia berpikir, oke, konsep ini belum berhasil.
Apa yang bisa kupelajari dari masukan mereka agar revisi keempat menjadi yang terbaik? Satu kata sederhana, belum mengubah segalanya. Inilah inti dari growth mindset. Kegagalan bukan lagi sebuah dinding, melainkan sebuah anak tangga. Setiap kritik adalah data berharga. Setiap tantangan adalah arena latihan untuk mengasah kemampuan. Bukankah ini cara kita belajar berjalan saat kecil? Jatuh, lalu bangkit lagi, tanpa pernah sekalipun merasa diri kita adalah seorang gagal. Ini adalah pergeseran fundamental dari aku sedang dinilai menjadi aku sedang belajar. Membangun pola pikir ini adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar. Di era disrupsi digital saat ini, di mana sebuah keahlian bisa menjadi usang hanya dalam hitungan bulan, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi adalah satu-satunya jaminan relevansi. Pola pikir inilah yang menjadi pembeda utama antara mereka yang stagnan dan mereka yang terus berevolusi. Jadi, sebelum kita melangkah ke strategi-strategi praktis, kita harus memenangkan pertarungan paling penting terlebih dahulu, pertarungan di dalam pikiran. Mengubah cara kita memandang usaha, tantangan, dan bahkan kegagalan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita secara sadar melatih otot growth mindset ini, terutama saat kita sedang berada di titik terendah dan rasa putus asa mulai merayap masuk? Apa gunanya memiliki mesin terkuat jika Anda tidak tahu kemana harus pergi? Kita sudah sepakat bahwa titik nol adalah garis start, dan pola pikir pertumbuhan adalah mesinnya. Namun, mesin yang paling bertenaga sekalipun hanya akan membakar bahan bakar tanpa arti jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Inilah langkah praktis pertama kita, menemukan mengapa Anda. Ini bukan sekedar tujuan seperti ingin kaya atau ingin sukses. Ini adalah alasan emosional yang mendalam, sumber energi tak terbatas yang akan mendorong Anda melewati malam-malam panjang, keraguan, dan penolakan yang menyakitkan. Bayangkan seorang desainer muda di sebuah kafe remang-remang, larut malam. Ia tidak sedang mengejar tenggat waktu dari klien. Sebaliknya, ia menggambar sketsa di selembar serbet dengan tatapan penuh harapan. Setiap goresan pensilnya tidak didorong oleh uang, melainkan oleh bayangan senyum bangga di wajah kedua orang tuanya saat mereka melihat karyanya dipajang untuk pertama kali. Itulah mengapa miliknya. Kekuatan pendorong yang sunyi namun tak terkalahkan. Temukan mengapa Anda. Mengapa Anda adalah kompas internal Anda. Saat dihadapkan pada persimpangan jalan, apakah harus mengambil proyek yang aman namun membosankan atau mengejar ide gila yang penuh resiko? Kompas inilah yang akan menunjuk ke utara sejati Anda. Tanpa itu, setiap keputusan terasa seperti sebuah tebakan di dalam kegelapan. Lalu, saat semangat awal yang membara itu mulai memudar seperti kabut pagi, apa yang akan menahan Anda untuk tidak menyerah? Bukan apa yang Anda lakukan, tetapi mengapa Anda melakukannya. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan tren sesaat, memiliki mengapa yang jernih adalah filter pribadi Anda. Ini membantu Anda untuk mengatakan tidak dengan tegas pada hal-hal yang tidak sejalan dengan misi inti Anda dan mengatakan ya dengan keyakinan penuh pada peluang yang benar-benar penting. Ini adalah jangkar yang kokoh di tengah badai informasi, kekuatan yang hening di tengah keriuhan. Mengapa ini tidak harus mengubah dunia? Mungkin sesederhana ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak Anda, membuktikan sesuatu pada diri sendiri yang dulu meremehkan Anda, atau sekedar hasrat untuk menciptakan sesuatu yang indah di dunia. Yang terpenting adalah, itu beresonansi secara mendalam dengan jiwa Anda. Ini adalah sumber bahan bakar Anda. Jadi, kita telah menemukan sumber bahan bakar dan kompas kita. Namun, sebuah kompas hanya menunjukkan arah. Ia tidak memberitahu Anda cara melewati gunung atau menyeberangi sungai yang ada di depan Anda. Anda kini punya peta tujuan dan mesin pola pikir yang sudah menyala. Tapi, apa kendaraan yang akan membawa Anda ke sana? Bayangkan seorang barista muda di kamarnya yang sempit, tepat pukul 11 malam. Alih-alih menonton serial terbaru, jemarinya menari di atas papan ketik laptop tua, dengan tekun mempelajari dasar-dasar coding dari sebuah kursus daring gratis. Aroma kopi yang menempel di seragam kerjanya masih samar tercium, menjadi saksi bisu dari sebuah semangat sunyi untuk membangun masa depan yang berbeda. Inilah investasi sejati.
Ini bukan tentang uang yang ada di rekening bank Anda, melainkan tentang komitmen untuk menanamkan waktu dan energi pada satu-satunya aset yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun, pikiran Anda sendiri. Pengetahuan adalah bahan baku mentahnya, keterampilan adalah mesin presisi yang Anda rakit dari bahan baku tersebut. Setiap buku yang Anda selesaikan, setiap video edukasi yang Anda tonton hingga tuntas, setiap kegagalan yang Anda analisis dengan cermat adalah proses menempa dan mengelas kerangka kendaraan Anda. Apakah pengetahuan ini mahal? Di masa lalu mungkin iya, tapi sekarang perpustakaan terbesar dalam sejarah manusia ada di genggaman tangan Anda. Pengetahuan telah menjadi mata uang baru yang paling kuat, memungkinkan seorang anak dari desa terpencil untuk bersaing dengan lulusan universitas ternama di pasar global. Belajar tanpa henti adalah sebuah tindakan revolusioner. Ini adalah cara Anda mengambil alih kendali atas narasi hidup Anda. Anda tidak lagi pasif menunggu jalan mulus dibuatkan untuk Anda. Anda secara aktif membangun sebuah kendaraan segala medan yang tangguh. Sebuah kendaraan yang mampu melewati lubang keraguan dan tanjakan tantangan yang curam. Namun, memiliki kendaraan paling canggih di dunia pun tidak ada gunanya jika selamanya hanya diparkir di dalam garasi. Anda harus memegang kuncinya, menyalakan mesinnya, dan berani untuk mulai melaju di kilometer pertama. Pernahkah Anda berdiri di kaki sebuah gunung, merasa lumpuh hanya dengan melihat ukurannya yang masif? Kita punya tujuan yang membara, mesin pola pikir pertumbuhan, dan kendaraan berupa investasi diri. Tapi seringkali, kita tidak pernah berani menyalakan mesinnya. Kita menunggu inspirasi datang, menunggu waktu yang tepat, atau menunggu izin dari entah siapa. Inilah musuh terbesar dari kemajuan, penundaan yang dibalut dalam pencarian kesempurnaan. Jawabannya sederhana, aksi kecil, momentum besar. Ingat barista muda dari bagian sebelumnya? Malam itu, di kamarnya yang sempit, setelah seharian penuh bekerja, ia tidak memaksa dirinya untuk langsung membaca satu bab penuh dari buku bisnis yang tebal. Ia hanya membuka halaman pertama dan membaca satu paragraf. Hanya itu. Sebuah tindakan yang terasa begitu kecil, bahkan mungkin konyol. Tapi itulah percikan api yang menyalakan segalanya. Tindakan itu menghancurkan tembok inersia yang besar dan tak terlihat. Hukum fisika pertama Newton berlaku juga untuk kesuksesan kita. Sebuah objek yang diam akan tetap diam sampai ada sebuah gaya yang bekerja padanya. Tindakan kecil adalah gaya itu. Mengapa kita begitu terobsesi dengan lompatan raksasa? Padahal langkah-langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat. Kita meremehkan kekuatan luar biasa dari efek bola salju. Satu paragraf yang dibaca hari ini akan menjadi satu halaman besok. Satu halaman akan menjadi satu bab minggu depan. Kepercayaan diri Anda tidak dibangun dari satu pencapaian besar yang langka. Ia ditempa dari ribuan kemenangan kecil yang Anda kumpulkan setiap hari, yang secara diam-diam membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda adalah tipe orang yang melakukan apa yang harus dilakukan. Di era distraksi digital tanpa henti ini, kemampuan untuk memulai sebuah tindakan kecil telah menjadi sebuah kekuatan super. Setiap notifikasi adalah undangan untuk menunda. Melawan ini bukan dengan tekad baja yang heroik, melainkan dengan komitmen mikro yang hampir tak terasa. Matikan ponsel selama 15 menit. Tulis satu baris kode. Lakukan satu kali push-up. Momentum adalah mata uang baru di dalam ekonomi perhatian. Semakin banyak Anda memilikinya, semakin kaya kemajuan Anda. Tindakan-tindakan kecil ini yang dilakukan berulang kali, pada akhirnya akan mengubah identitas Anda. Anda bukan lagi seseorang yang ingin belajar, tetapi seseorang yang belajar. Perubahan inilah fondasi yang sebenarnya. Namun, saat bola salju momentum itu mulai bergulir, ia pasti akan menabrak sesuatu. Lalu, apa yang terjadi ketika Anda menghadapi kegagalan pertama Anda? Pernahkah Anda merasakan sengatan tajam saat sebuah pintu tertutup rapat tepat di depan wajah Anda? Kita sudah punya tujuan yang jelas, mesin pola pikir pertumbuhan, dan kendaraan berupa aksi-aksi kecil yang mulai menciptakan momentum. Tapi jalanan menuju sukses tidak pernah lurus dan mulus. Akan ada lubang, tikungan tajam dan jalan buntu yang tak terduga. Inilah cara keempat, dan mungkin yang paling sulit, bersahabat dengan kegagalan. Bayangkan barista kita lagi. Di sebuah kafe yang remang-remang, proposal bisnis yang ia siapkan berbulan-bulan tergeletak di meja, penuh dengan coretan merah dari seorang investor.
Aroma kopi yang biasanya menenangkannya, kini terasa begitu pahit dan menyesakan. Bagi pola pikir tetap, ini adalah akhir. Tapi bagi pola pikir bertumbuh, ini adalah data mentah. Setiap coretan merah adalah sebuah pelajaran gratis yang tak ternilai. Sebuah peta baru yang menunjukkan rute yang jauh lebih baik dan lebih efisien. Kegagalan bukanlah dinding bata yang menghentikan langkah Anda, melainkan anak tangga yang memungkinkan Anda untuk naik lebih tinggi. Bangkit lagi. Resiliensi atau ketahanan mental adalah sebuah otot. Ia tidak dilahirkan, ia sengaja dilatih. Setiap kali Anda mencoba dan gagal, setiap kali Anda menghadapi penolakan dan memilih untuk tidak menyerah, Anda sedang melakukan satu repetisi di pusat kebugaran jiwa Anda. Awalnya terasa sakit dan perih. Rasanya seperti Anda tidak akan pernah bisa mengangkat beban itu lagi. Namun, jika setiap atlet tahu bahwa otot membutuhkan robekan-robekan mikro untuk bisa tumbuh lebih kuat dan lebih padat, mengapa kita begitu takut terluka dalam perjalanan pertumbuhan kita? Bersahabat dengan kegagalan berarti mengubah narasinya. Dari "aku gagal" menjadi "usahaku kali ini gagal". Dari "aku tidak cukup baik" menjadi "strategiku belum cukup baik". Pergeseran kecil dalam bahasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melindungi semangat Anda sambil tetap mendorong Anda untuk belajar. Kegagalan bukan lagi identitas, ia hanyalah sebuah peristiwa. Pernahkah Anda berpikir bahwa puncak gunung kesuksesan hanya bisa didaki seorang diri? Kita telah membangun fondasi dengan pola pikir pertumbuhan, menemukan kompas tujuan, mengisi ransel dengan pengetahuan, dan melatih otot aksi serta resiliensi. Kita sudah siap mendaki. Namun, perjalanan yang paling berbahaya adalah perjalanan yang ditempuh sendirian. Langkah kelima ini adalah pengingat bahwa tidak ada pendaki hebat yang mencapai puncak tanpa tim, tanpa pemandu, atau tanpa mereka yang percaya padanya di kaki gunung. Sukses sejati tidak pernah menjadi sebuah pertunjukan tunggal. Bayangkan seorang desainer muda di sebuah acara industri yang ramai, secangkir kopi mendingin di tangannya yang sedikit gemetar. Di seberang ruangan, berdiri seorang direktur kreatif yang ia kagumi selama bertahun-tahun, dikelilingi oleh banyak orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia melangkah maju. Bukan dengan setumpuk kartu nama, melainkan dengan satu pertanyaan tulus tentang sebuah proyek lama sang direktur yang sangat menginspirasinya. Percakapan singkat yang tulus itu menjadi awal dari sebuah bimbingan yang tak ternilai. Ini bukan tentang transaksi, ini tentang koneksi. Membangun jaringan bukanlah tentang mengumpulkan kontak, melainkan menumbuhkan hubungan. Ini adalah tentang menemukan orang-orang yang visinya selaras dengan Anda, yang bisa menantang asumsi Anda dengan jujur, dan merayakan kemenangan kecil Anda seolah-olah itu adalah kemenangan mereka juga. Mentor memberikan peta dari pengalaman mereka, menghindari kita dari lubang-lubang yang pernah mereka masuki. Sementara itu, kolaborator membantu kita membawa beban perjalanan bersama. Mereka adalah cermin yang mengingatkan kita akan kekuatan kita saat kita sedang ragu. Bukankah ironis bahwa untuk menggali kekuatan terdalam dari diri sendiri, kita justru seringkali harus melihat keluar dan terhubung dengan orang lain. Jaringan yang kuat berfungsi sebagai sebuah akselerator. Saat Anda buntu, seseorang dalam jaringan Anda mungkin memiliki kunci jawabannya. Saat Anda jatuh, mereka yang akan pertama kali mengulurkan tangan untuk membantu Anda bangkit. Mengubah kegagalan yang kita bahas sebelumnya menjadi pelajaran berharga yang dipercepat. Barista muda yang kita temui dulu bisa melipat gandakan pengetahuannya bukan hanya dari buku, tapi dari komunitas para ahli kopi yang ia temukan secara daring. Di era digital ini, komunitas itu bisa berjarak hanya satu klik. Namun prinsip keaslian dan memberi sebelum meminta tetap menjadi fondasi utamanya. Koneksi tulus adalah mata uang baru. Kekuatan kolaborasi mengubah penjumlahan menjadi perkalian. 1 ditambah 1 bisa menjadi 11. Energi, ide, dan sumber daya yang digabungkan menciptakan momentum yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita hasilkan seorang diri. Ini adalah langkah terakhir yang mengikat keempat langkah sebelumnya menjadi satu kesatuan yang kokoh. Bagaimana jika kelima anak tangga ini sebenarnya adalah sebuah roda yang terus berputar? Kita telah membahas tujuan, belajar, aksi, resiliensi, dan jaringan sebagai langkah-langkah yang terpisah.
Tapi itu adalah pandangan yang keliru. Ini bukanlah sebuah daftar periksa linier yang Anda selesaikan satu persatu. Ini adalah sebuah ekosistem yang hidup dan bernafas, di mana setiap elemen memberi makan dan diperkuat oleh elemen yang lain. Ini adalah mesin momentum. Tujuan yang jelas dan membara menjadi bahan bakar tak terbatas untuk belajar tanpa henti. Dan pengetahuan baru yang diserap memberanikan kita untuk mengambil aksi yang lebih cerdas dan terukur. Aksi-aksi ini, cepat atau lambat, akan membawa kita pada kegagalan. Namun, resiliensi yang terlatih mengubah kegagalan itu menjadi pelajaran paling berharga, yang kemudian mendorong kita untuk mencari mentor atau kolaborator dalam jaringan kita. Dan jaringan ini, pada gilirannya, memberikan perspektif baru yang mempertajam kembali tujuan awal kita. Seorang desainer grafis muda, di studionya yang remang-remang, melihat kembali proyek pertamanya yang gagal total. Ia tersenyum, menyadari bahwa kegagalan itu, cara keempat, justru yang mendorongnya belajar teknik baru. Cara kedua, yang kemudian membawanya bertemu dengan mentornya saat ini. Cara kelima, setiap putaran membuat roda berputar lebih cepat, lebih kuat, dan lebih efisien. Poros dari semua ini adalah mengapa Anda, dan dorongan awalnya adalah aksi-aksi kecil yang konsisten itu. Bukankah ini esensi dari pertumbuhan sejati? Mesin pola pikir pertumbuhan yang kita bangun di awal adalah energi kinetik yang menggerakkan siklus ini tanpa henti. Setiap elemen tidak berdiri sendiri. Jaringan Anda bisa memberikan perspektif baru yang mempertajam tujuan Anda. Kegagalan bisa menjadi guru terbaik yang mengajarkan apa yang perlu Anda pelajari selanjutnya. Di dunia yang terus berubah dengan kecepatan cahaya, kemampuan untuk merajut kelima elemen ini menjadi sangat krusial. Ini bukan tentang mencapai puncak lalu berhenti, tetapi tentang terus berputar, beradaptasi, dan berevolusi. Siklus ini telah berputar, tapi bagaimana kita menjaga kecepatannya agar tidak melambat dan berhenti? Semua teori ini telah kita bedah. Lalu apa selanjutnya? Kita telah melihat bahwa titik nol bukanlah akhir, melainkan garis start yang paling murni. Kita sudah merakit mesin pola pikir pertumbuhan, menemukan kompas tujuan yang jelas, dan berkomitmen untuk belajar tanpa henti. Kita juga telah memahami kekuatan aksi kecil untuk menghancurkan penundaan, belajar bersahabat dengan kegagalan sebagai guru terbaik, dan menyadari bahwa puncak tidak pernah didaki sendirian. Kelima cara ini bukanlah anak tangga yang statis, melainkan sebuah roda yang berputar, sebuah siklus berkelanjutan yang kekuatannya kini ada di tangan Anda. Malam ini, setelah suara saya menghilang, bayangkan diri Anda duduk di meja kerja. Udara terasa hening, hanya ada cahaya dari lampu baca. Anda menutup semua gawai, mengambil selembar kertas kosong, dan menulis satu hal, satu tindakan spesifik dan sangat kecil yang akan Anda lakukan besok pagi untuk memulai roda itu berputar. Bukan lusa, besok. Roda itu tidak akan bergerak dengan sendirinya. Ia menunggu dorongan pertama dari Anda. Jika bukan sekarang, kapan lagi Anda akan memberi diri Anda izin untuk berhasil? Di dunia yang terus berubah ini, menunggu momen yang tepat adalah sebuah ilusi. Momen itu diciptakan lewat tindakan. Kekuatan untuk memulai adalah aset paling berharga yang Anda miliki hari ini. Jadi, lupakan rencana besar yang melumpuhkan. Fokus pada detik ini. Satu keputusan. Satu langkah pertama. Keberanian sejati bukanlah tentang meniadakan rasa takut, tapi tentang melangkah maju meski rasa takut itu ada. Langkah pertama Anda mungkin tidak akan membawa Anda langsung ke tujuan akhir, tapi ia akan menjanjikan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia akan menunjukkan apa yang menanti Anda di tikungan pertama perjalanan ini.